Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Perancangan Implementasi Jaringan Sekolah berbasis FLAN menggunakan Cisco Packet Tracker dan Mikrotik US. Dalam proyek ini kami merancang simulasi jaringan sekolah menggunakan Cisco Packet Tracker dan mengimplementasikan konfigurasi jaringan menggunakan Mikrotik router US melalui aplikasi Winbox. Selanjutnya kami akan menjelaskan latar belakang metode penelitian, implementasi jaringan, serta hasil pengujian yang telah digunakan. Latar belakang pada penelitian ini adalah meningkatnya kebutuhan jaringan komputer di lingkungan pendidikan seperti di sekolah, kampus, jaringan komputer dan berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran administrasi sekolah, akses internet, pertukaran data, serta berbagai layanan digital lainnya. Namun ketika seluruh perangkat berada dalam suatu jaringan tanpa segmentasi, lalu lintas data itu menjadi sangat padat sehingga dapat menyebabkan penurunan performa jaringan dan menyulitkan proses pengelolaan jaringan. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan teknologi virtual local area network atau VLAN untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen berdasarkan fungsi pengguna sehingga keamanan, efisiensi, dan pengelolaan jaringan menjadi lebih baik. Selain VLAN, di penelitian ini juga menerapkan DHCP server, NAT DNS, Targeting Switch, dan Bandwidth Management menggunakan Mikrotik router US untuk meningkatkan performa jaringan sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Talita Taya Salsabila dengan NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai metode penelitian yang digunakan pada proyek kali ini. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode implementatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, metode ini kami pilih karena fokus penelitian kami bukan pada perhitungan statistik, melainkan pada proses perancangan, implementasi, dan pengujian jaringan komputer berbasis VLAN. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi pendukung, yaitu Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi jaringan, Mikrotik Router OS sebagai perangkat manajemen jaringan, Winbox sebagai alat konfigurasi Mikrotik, serta VirtualBox untuk menjalankan sistem Mikrotik secara virtual. Tahapan penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur dari beberapa jurnal yang membahas mengenai VLAN, DHCP server, Mikrotik, dan keamanan jaringan, yang mana tahap ini bertujuan untuk memahami konsep serta menentukan rancangan jaringan yang sesuai untuk kebutuhan sekolah. Setelah itu, kami melakukan perancangan topologi jaringan sekolah menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada tahap ini kami menentukan struktur jaringan, jumlah perangkat atau device yang digunakan, pembagian ruangan, serta segmentasi VLAN yang akan diterapkan pada jaringan sekolah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi yang sudah kami rancang. Topologi ini dibuat dengan konsep hierarchical topologi, di mana terdapat satu core switch yang berfungsi sebagai pusat distribusi seluruh jaringan. Nah, dari core switch tersebut kemudian terhubung ke beberapa access switch yang melayani masing-masing area atau ruangan. Nah, bisa kita lihat di topologi, di bagian sebelah kiri itu terdapat ruang kepala sekolah dan tata usaha yang digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah. Kemudian terdapat ruang guru dan yang digunakan oleh tenaga pengajar untuk mengakses data dan internet. Selanjutnya terdapat dua laboratorium komputer yang digunakan oleh siswa untuk kegiatan pembelajaran praktik. Nah, selain itu juga terdapat perpustakaan digital yang menyediakan akses informasi dan sumber belajar secara online. Nah, pada bagian lain terdapat jaringan Wi-Fi siswa dan jaringan Wi-Fi tamu yang dipisahkan agar penggunaan internet lebih terkontrol dan tidak mengganggu jaringan utama sekolah. Nah, kami juga di sini menambahkan jaringan CCTV yang digunakan untuk sistem pengawasan sekolah serta server room yang berisi layanan penting seperti data server, web server, dan file server. Nah, pemisahan setiap area ini dilakukan menggunakan teknologi VLAN. Tujuannya adalah agar setiap bagian memiliki jalur komunikasi yang lebih teratur, mengurangi broadcast traffic, meningkatkan keamanan jaringan, dan mempermudah proses manajemen apabila terjadi gangguan pada salah satu segmen jaringan. Nah, dengan adanya pembagian VLAN ini, perangkat pada ruang administrasi, laboratorium, CCTV, maupun jaringan siswa dapat dikelola secara terpisah, meskipun masih berada dalam satu infrastruktur jaringan yang sama. Nah, melalui perancangan ini, jaringan sekolah menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dikembangkan di masa mendatang, dan mampu mendukung kebutuhan pengguna yang cukup banyak dalam satu lingkungan sekolah.
Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana konfigurasi VLAN yang telah kami terapkan pada jaringan sekolah ini. Nah, di sini untuk melihat VLAN yang telah dibuat, kami menggunakan perintah show VLAN brief pada core switch-nya. Setelah terkonfigurasi, di sini terdapat beberapa VLAN yang digunakan. Di sini bisa dilihat ada 9 VLAN, VLAN 10 untuk administrasi, 20 untuk jaringan guru, 30 untuk laboratorium 1, 40 laboratorium 2, dan 50 untuk perpustakaan, 60 untuk student wifi, 70 untuk guest wifi, 80 untuk CCTV, dan 90 untuk server roomnya. Nah, di sini setiap VLAN memiliki jaringan yang terpisah, sehingga perangkat pada satu bagian tidak langsung tercampur dengan bagian yang lain. Penerapan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah pengelolaan perangkat, serta mengurangi broadcast traffic yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Baik, setelah VLAN-nya dibuat dan ditampilkan, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi trunking-nya. Nah, trunking digunakan agar beberapa VLAN dapat dilewatkan melalui satu jalur koneksi antar switch menggunakan standar IEE 8021Q. Nah, di sini kami menggunakan perintah show interface trunk. Dari hasil yang ditampilkan, dapat dilihat bahwasanya interface yang terhubung antar switch telah berada pada mode terang dan seluruh VLAN yang telah dibuat sudah berhasil dilewatkan melalui jalur tersebut. Nah, dengan adanya trunking, di sini komunikasi antara perangkat dalam VLAN yang sama itu dapat tetap berjalan meskipun perangkat tersebut berada pada switch yang berbeda. Nah, hal ini membuat jaringan menjadi lebih fleksibel, efisien tanpa perlu menambah banyak kabel untuk setiap VLAN yang akan kita gunakan. Selanjutnya, implementasi jaringan dilakukan menggunakan Mikrotik Router OS melalui aplikasi Winbox. Pada penelitian ini, Mikrotik digunakan sebagai gateway utama yang menghubungkan seluruh jaringan VLAN dengan internet. Selain itu, Mikrotik juga digunakan untuk mengelola DHCP server, NAT, DNS, dan bandwidth manajemen pada sekolah. Berikut adalah konfigurasi DHCP server pada Mikrotik Router OS. DHCP server berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Dengan konfigurasi ini, setiap klien dapat memperoleh alamat IP sesuai dengan VLAN masing-masing tanpa perlu melakukan pengaturan IP secara manual. Hal ini membuat proses administrasi jaringan menjadi lebih mudah dan efisien. Oke, selanjutnya kami melakukan konfigurasi NAT menggunakan metode Masquerade. NAT digunakan agar seluruh jaringan internet sekolah dapat mengakses internet melalui satu gateway utama. Dengan konfigurasi ini, perangkat pada setiap VLAN dapat terhubung ke jaringan luar tanpa perlu menggunakan alamat IP publik secara langsung. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, konfigurasi NAT berhasil memberikan akses internet kepada klien sesuai dengan kebutuhan jaringan. Selain itu, kami juga menerapkan bandwidth management yang menggunakan fitur queue pada Mikrotik Router OS. Pada jaringan siswa dilakukan pembatasan bandwidth sebesar 2 Mbps untuk upload dan 5 Mbps untuk download. Tujuan ini untuk menjaga kestabilan jaringan utama sekolah agar penggunaan internet oleh siswa tidak mengganggu layanan jaringan lainnya. Dengan adanya pengaturan bandwidth ini, distribusi penggunaan internet menjadi lebih terkontrol dan lebih efisien. Berdasarkan konfigurasi yang telah dilakukan, layanan DHCP server, NAT, dan bandwidth manajemen pada Mikrotik Router OS berhasil berjalan sesuai dengan perancangan yang telah kami buat. Selanjutnya kami melakukan pengujian jaringan pada sisi klien untuk memastikan bahwa konfigurasi yang telah dibuat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perintah ipconfig di sini, kita buka dulu. Ini saya sudah buka command prompt. Berdasarkan dari
perintah ipconfig, perangkat klien berhasil memperoleh IP secara otomatis dari DHCP server dengan alamat 192.168.10.26, subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan DHCP server pada jaringan telah berfungsi dengan baik dalam mendistribusikan alamat IP kepada klien. Selanjutnya dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping menuju jaringan yaitu 192.168.10.1. Berdasarkan hasil pengujian dan seluruh paket data berhasil dikirim dan diterima dengan tingkat keberhasilan 100% atau 0% paket loss. Hal ini menunjukkan bahwa klien berhasil terhubung dengan gateway dengan jaringan komunikasi data pada VLAN yang digunakan telah berjalan dengan baik. Nah, demikian yang dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN, DHCP server, serta konektivitas jaringan pada sistem yang kami bangun telah berfungsi sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, jaringan sekolah berbasis PLAN menggunakan Cisco Packet Tracker dan Mikrotik Router OS berhasil diterapkan dengan baik. Nah, segmentasi VLAN itu juga berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan sekolah. DHCP server itu juga berhasil memberikan IP otomatis kepada klien, NAT berhasil memberikan akses internet, dan bandwidth manajemen berhasil menjaga kestabilan jaringan utama sekolah. Kedepannya, jaringan ini masih dapat dikembangkan dengan pembangunan fitur keamanan seperti firewall, filtering, dan monitoring jaringan secara real time.